Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ibu Yuni Ekawati dari SMP Negeri 2 Sokaraja akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimum atau yang biasa disingkat dengan AKM. Akhir-akhir ini banyak sekali terutama di dunia pendidikan memperdebatkan atau memperbincangkan tentang AKM. Apa sih itu sebenarnya AKM? AKM ini adalah pengganti dari ujian nasional. Dari 3 instrumen dalam asesmen nasional, yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM yang mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi, memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakter esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, apa manfaat asesmen nasional? Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajar di sekolah atau daerah. Nah, sekarang perlu diketahui bahwa apa sih perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Yang pertama, kita lihat dari tujuan pelaksanaan. Asesmen nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Dari jenjang penilaian, asesmen nasional digunakan untuk dari jenjang SD, MI, SMP atau MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa, dari level siswa untuk asesmen nasional diperuntukkan untuk siswa kelas 5, 8, dan 9. Sedangkan ujian nasional untuk tingkat akhir pada tiap jenjang. Perbandingan berikutnya untuk subjek siswa. Asesmen nasional ini berdasarkan survei, sehingga siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional berdasarkan sensus yang mengikuti adalah semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Sedangkan ujian nasional bentuk soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Perbandingan berikutnya dari sasaran penilaian. Asesmen nasional, sasaran penilaiannya
adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional, sasaran penilaiannya terhadap penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian dari asesmen nasional Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau disingkat dengan MSAT. Sedangkan metode penilaian untuk ujian nasional dengan menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Demikian perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Berikutnya, sudah tadi saya jelaskan bahwa asesmen nasional ini meliputi 3 hal, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana AKM ini yang kita adalah asesmen literasi membaca yang terdiri memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Sekarang selanjutnya adalah petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Siapakah peserta AKM? Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Ada jenjang. Nah, untuk jenjang SD, MI, dan paket A atau ULA, hari pertama adalah tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk jenjang SMP, MTS, dan paket B atau PUSTA, serta SMA, SMK, MA, dan paket C atau kuliah, hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Sedangkan hari kedua untuk tingkat SD, MI, dan paket A atau ULA adalah tes numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Di hari kedua untuk SMP, MTS, dan paket B atau PUSTA, dan SMA, SMK, MA, dan paket C ULA adalah tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Itu adalah jadwal pelaksanaan untuk asesmen nasional. Butir soal asesmen kompetensi minimum. Bentuk soalnya pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Pilihan ganda, siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Dalam pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Bentuk menjodohkan, siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Sedangkan dalam bentuk isian singkat, siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Sedangkan bentuk uraian, siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Sedangkan siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi.
AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Demikian Bapak dan Ibu mengenai asesmen kompetensi minimum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang asesmen kompetensi minimum, silakan Bapak dan Ibu bisa membuka portal gurubelajar.kemendikbud dengan membuka SIM PKB masing-masing untuk mengikuti guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.